Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Sahabat pencari hikmah, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu lail atau lailah dan qadar. Kata lailah adalah malam. Menurut ilmu nahwu, kata al-lailah yaitu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq atau malam hari. Sedangkan kata al-qadar merupakan masdar dari lafaz qadarlu aqdiru qadaron yang dikehendaki dengan qadar atau ketentuan. Adalah suatu yang ditentukan oleh Allah dari urusan-urusan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 54. Menurut Al-Wahidi, Al-Qadar secara bahasa bermakna ketentuan, yakni menjadikan sesuatu menyamai dengan yang lain tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Adapun qadar menurut Al-Qurtubi ialah nilai yang tinggi atau yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Lailatul Qadar sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad As-Salam adalah suatu keutamaan pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Diturunkannya Al-Quran sebagai penetap jalan hidup manusia yang harus dilalui dengan berpaduan pada Al-Quran. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ibrahim Al-Maqdisi mengenai 3 alasan proses penamaan Lailatul Qadar, yaitu: pertama, kata qadar berarti kemuliaan. Penggunaan qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am ayat 6 yang berbicara tentang kaum musyrik, yang artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu menjadikan lembaran-lembaran kertas, kamu memperhatikannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak ketahui. Katakanlah, Allah yang menurunkannya. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kedua, pada malam itu Allah menggariskan apa-apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga, karena pada malam itu ibadah memiliki qadar atau takaran yang sangat tinggi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan diceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, diceritakan kepada kita Mu'az bin Hisham. Bapakku menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abi Kasir berkata, diceritakan kepada kita Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, barang siapa berdiri untuk ibadah pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa berdiri untuk ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat pencari hikmah yang dimuliakan Allah, para ulama berbeda pendapat mengenai makna Lailatul Qadar di atas menjadi beberapa pendapat. Antara lain, Mujahid berkata, dinamakan Lailatul Qadar karena malam tersebut adalah malam hakim dan bisa berarti Lailatul Qadar adalah malam keputusan. Dinamakan malam keputusan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Lailatul Qadar adalah malam yang dikehendaki sebagai malam keputusan dari perkara Allah, dari tahun ini hingga tahun yang akan datang, dari perkara kematian
ajal, rizki, dan yang lainnya. Mengenai keputusan perkara itu, Allah menyerahkan semua urusan itu terhadap 4 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Israil, dan Jibril alaihissalam. Al-Qurtubi menyatakan, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam Lailatul Qadar diturunkan kitab yang memiliki nilai tinggi atau qadar kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kedudukan tinggi terhadap umat yang mempunyai kedudukan tinggi. Hamka mengatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan karena setengah dari arti qadar itu ialah kemuliaan. Bisa juga diartikan Lailatul Qadar sebagai malam penentuan, karena pada waktu itulah mulai ditentukan kita atau langkah yang akan ditempuh Rasulullah SAW di dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Menurut Hamka, jika Lailatul Qadar diartikan sebagai kemuliaan, maka mulai pada malam itulah kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi SAW. Karena itulah permulaan malaikat Jibril menyatakan diri di hadapan beliau di dalam Gua Hiro. Pada malam itu pula peri kemanusiaan diberi kemuliaan, dikeluarkan dari zulumat, kegelapan kepada nur, cahaya petunjuk Allah yang gilang gemilang. Jika Lailatul Qadar diartikan penentuan, berarti di malam itu dimulai penentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman, jahiliyah dengan Islam, syirik dengan tauhid, tidak kacau balau lagi. Dari dua pengertian Lailatul Qadar tadi dapat diberi kesimpulan bahwa malam itu adalah malam istimewa dari segala malam. Malam mulai terang, wahyu datang ke dunia kembali setelah terputus beberapa masa dengan habisnya tugas Nabi yang terdahulu. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari segala Nabi dan segala Rasul atau Khatimul Anbiya wal Mursalin. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa sebab dinamakan Lailatul Qadar adalah karena Allah mentakdirkan pada malam itu umur para manusia dan rezeki-rezeki mereka. Yakni Allah menampakkan kepada para malaikat yang diutus mengurus keadaan para makhluk apa yang Allah tetapkan untuk tahun itu, yaitu dari Lailatul Qadar sampai ke Lailatul Qadar yang akan datang. Sahabat pencari hikmah yang dimuliakan Allah, surat Al-Qadar adalah surat ke-97 menurut urutannya di dalam mushaf. Asbabun nuzul mengenai surat Al-Qadar tentang Lailatul Qadar terdapat beberapa pendapat, antara lain Mujahid berkata, ada laki-laki dari Bani Israel yang pada malam harinya ia beribadah hingga pagi, kemudian pagi harinya ia berjihad hingga sore. Hal yang seperti itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang muslim merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki dari Bani Israel tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu Lailatul Qadar pada umatmu Muhammad jauh lebih baik daripada laki-laki Bani Israel yang membawa pedang selama 1000 bulan. Malik bin Anas berkata, aku mengira Rasulullah itu sebagai orang yang panjang umurnya, maka aku menganggap umat Nabi Muhammad pendek umurnya, dan aku takut umat Nabi tidak dapat menyamai umur umat yang lain. Maka Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan umur umat yang lain. Sementara itu hal yang sama terdapat dalam tafsir Al-Tabari, yaitu diceritakan kepada Ibnu Humaid. Ia berkata, diceritakan kepada kita Hakam bin Salim dari Musanna bin As-Sobah dari Mujahid. Ia berkata, ada laki-laki dari Bani Israel yang pada malam harinya ia beribadah sampai pagi, kemudian siang harinya ia berjihad melawan musuh hingga sore. Maka hal seperti itu ia lakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada amal yang dilakukan laki-laki tersebut. Adapun asbabun nuzul mengenai surat Al-Qadar yang berisi tentang Lailatul Qadar, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad As-Salam,
adalah sebagaimana yang tertera dalam riwayat Ibnu Abbas, bahwa Jibril alaihissalam menuturkan kepada Rasulullah SAW seorang pejuang tangguh bernama Asyam'un. Ia pernah memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Dengan sekali tebasan senjatanya, ia mampu membunuh banyak orang kafir. Begitulah yang ia lakukan sampai usianya menginjak 1000 bulan. Dengan bantuan pengkhianatan istrinya, orang-orang kafir dapat memperdayakan dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Allah menyelamatkannya. Sebagai rasa syukur, ia beribadah kepada Allah. Malam harinya ia gunakan untuk sholat, sedangkan siang harinya puasa. Mendengarkan cerita itu, para sahabat menangis merindukan dapat melakukan hal yang sama. Mereka lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau berapa banyak pahala Syam'un?" Beliau menjawab, "Tidak tahu." Setelah itu turunlah surat Al-Qadr. Jibril lalu berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah memberimu dan umatmu Lailatul Qadar. Beribadahlah pada malam itu, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan." Dalam riwayat lain seperti yang terdapat pada kitab Muwatta yang artinya, "Dan diceritakan kepadaku Ziyad dari Malik, sesungguhnya aku mendengar dari ahli ilmu. Sesungguhnya Rasulullah diberitahu rata-rata umat manusia sebelumnya atau sesuatu yang dikehendaki Allah dalam hal itu. Maka seolah-olah usia umatnya sangat pendek jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Sehingga mereka tidak akan dapat menyamai amalan yang dicapai oleh umat selain mereka yang memiliki usia lebih panjang. Maka Allah memberikan kepada beliau dan umatnya Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat pencari hikmah yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar ditetapkan sebagai malam yang digunakan Allah untuk menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke Bait Al-Izzah di langit bumi. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Penetapan malam Lailatul Qadar sebagai waktu turunnya Al-Quran merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar." Penurunan wahyu Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Rasulullah SAW terjadi pada malam Al-Qadar dan sewaktu berada di Gua Hira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami adalah para pemberi peringatan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Setelah itu Al-Quran turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Seiring peristiwa-peristiwa yang terjadi semenjak Nabi Muhammad diutus sampai wafatnya beliau, pendapat lain yang dikatakan oleh Al-Mawardi dari riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ibnu Abbas kemudian membacakan ayat yang artinya, "Dan Al-Quran kami anugerahkan kepadamu dengan berangsur-angsur, agar engkau membacanya kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan kami menurunkannya bagian demi bagian." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang pembahasan misteri malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.